Ya. Jangan pernah kita merasa putus asa atas rahmatnya Allah sehingga tidak lagi mau berupaya merubah dirinya. Wis kadung elek, ya wis murah ngene wae apanane. Pasrah atas keburukan yang pernah dia lakukan. Jangan seperti itu. Lanjutan dari hadis sebelumnya, yakni pada saat ini kita masuki pada hadis ke-20, masih dalam bab taubat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wa Nabi Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fas'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqala lahu fakammala bihi mi'atan ila akhir. Mari kula lajengaken. Di hadis niki berisi tentang cerita yang diriwayatkan oleh salah setunggal sahabat ingkang paringi asma Abi Sa'id niku nami kunyah. Nama asline Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id bercerita bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, ya. Nyeritake nopo ingkang pernah diceritakan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi pernah bercerita bahwa dulu sebelum kalian semua ada seseorang cerita ono wong lanang telah membunuh 99 jiwa. Telah membunuh 99 nyawa. Ya, wis nebas nyawane wong 99 ya. Mboten nanggung-nanggung, rak mung siji tapi wong 99 wis dipateni ya. Bukan preman abal-abal tapi preman tenan iki. Lalu orang tersebut bertanya-tanya ya, adakah ya bertanya-tanya tentang orang pintar yang ada di sekitarnya. Lalu dia ditunjukkan fadulla ala rahibin, lalu dia ditunjukkan pada seorang pendeta. Karena takon-takon ono ta wong pinter ning daerah kene. Lalu kemudian ada yang menunjukkan dia ke seorang pendeta. Lalu dia yang mendatanginya, lantas menceritakan bahwa dia telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah, apakah dia bisa diterima tobatnya? Apakah dia bisa diterima tobatnya dengan kesalahan yang tidak kecil, dengan kesalahan yang begitu besar, yakni membunuh 99 nyawa itu tadi? Apa jawab sang pendeta yang ditanyai? La, ya, ora iso. Kesalahanmu terlalu akeh, bentuk kesalahanmu terlalu gede. Jawab sang pendeta itu tadi. Krono jengkel dapat jawaban ya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, emosi. Terus sisan dipateni. Wis mateni 99 karepe meh njaluk solusi. Iso ta kesalahan lan tobat itu diterima? Malah jawabane
jengkel ke hati, sisan dipateni. Jadi fakam malami atan, jadi jangkep genep 100 nyawa yang berhasil dibunuhnya. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa may yahulu bainahu wa baina taubah intaliq ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahu wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su fantalaqa hatta idza nasafat tariqu atahul mautu fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Krono rak dapat solusi, malah justru ditambahi beban masalah, dipateni sisan wong sing ditakoni. Akhirnya bertanya-tanya kembali. Ya. Intine golek wong pinter maneh, wong pinter liyane. Summa salaan a'lami ahlil ard. Lalu mencari tahu atau bertanya pada orang pintar lainnya. Fadulla ala rajulin alim, maka ditunjukkan padanya seorang laki-laki yang alim. Lantas dia menceritakan bahwa dirinya telah membunuh 100 nyawa, 99 ditambah 1 pendeta. Fahallahu min taubah, apakah dirinya bisa diterima tobatnya? Baru yang satu ini jawabannya beda, nggak sama dengan sebelumnya. Faqala na'am, ya, nggih. Dalam arti ya masih bisa diterima tobatnya. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang bisa menghalangi antara taubat, antara dirinya dan taubat? Jadi nggak ada hal apapun yang dapat menghalangi seseorang untuk bertaubat. Intinya ya selagi pokok mau bertaubat, sebesar apapun itu bentuk kesalahan, ya insya Allah tetap akan diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seorang alim tadi yang dimintai solusi memerintahkan pada preman tadi, intolik ila ardi kaza wa kaza. Ini perintah kiai kepada sang preman tadi. Pergilah ke tempat yang ditentukan kaza wa kaza, tempat demikian. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah, karena di sana pergilah di manalah tempat di mana di sana banyak orang yang ahli ibadah dan beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Istilah sekarangnya disuruh berhijrah. Disuruh hijrah, meninggalkan lingkungan buruknya, lingkungan di mana dia senang membunuh, disuruh pindah kemana? Disuruh pindah ke lingkungan di mana mayoritas penduduknya ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tarji ila ardika fa innaha ardus, dan jangan sampean kembali ke daerahmu, karena daerah tersebut merupakan tempat yang buruk, tempat yang buruk. Lalu pergilah preman tadi ke tempat yang dituju. Namun pada pertengahan jalan atahul maut. Namun pada pertengahan jalan katakan paten. Hati rung sampai pada tujuan. Wes kedisian
pateni. Tapi sebelumnya sudah ada keniatan untuk bertobat, untuk pengen berubah menjadi yang lebih baik lagi. Buktinya ya mau pindah, mau berhijrah. Hanya saja di pertengahan jalan dia meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi? Fakhtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Sehingga dengan keadaannya yang seperti itu terjadilah perdebatan di sini. Ya, jadi wong mau preman mau dadekke lan bingunge malaikat ini. Jadi debat antara malaikat rahmah dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Iki jarene malaikat rahmat. Dhewe wis teko, ya, ada kemauan untuk bertaubat dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wis ana kekarep pengen, ya, menuju ke perbuatan yang lebih baik lagi. Sudah taubat, pengen golek rindone pangeran dengan cara berhijrah itu tadi. Tapi apa kata malaikat azab? Wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qattu. Ora iso. Wong dhewe belum pernah beramal-amal, belum pernah berbuat amal kebaikan sama sekali kok. Kok meh dijaluk malaikat rahmat. Ra iso iki bagianku. Bagiannya malaikat sing bagian nyiksa. Fatahum malakun fi surati adamiyyin faj'aluhu bainahum. Lalu datanglah malaikat sebagai penengah. Malaikat sebagai penengah. Wasit, nah yang bagian nengah-nengahi. Yang bagian nengah-nengahi. Faqala, lalu malaikat tadi sebagai penengah memerintahkan. Tisu ma bainal ardain. Iki solusine, ya, solusi malaikat penengah tadi. Kalau begitu, lek emang bingung no iki wong, ya, meh dilebokno swarga kok ya ora ono api-apike, kok ya ora pernah ketok ngamal apike, meh dilebokno neraka kok ya wis ada keniatan pengen tobat. Wes ada keniatan pengen berubah, sudah ada keniatan pengen kembali ke jalan yang benar. Buktinya mau berhijrah. Itu salah satu bentuk usaha nih. Lalu solusi yang diberikan oleh malaikat penengah tadi apa? Kon ngukur jarak. Le emang jarak tadi, jarak di mana dia meninggal lebih dekat dengan jarak tujuan. Jarak tempat yang dituju, tempat kebaikan maksudnya, maka masukkan dia ke dalam surga. Dalam arti ampuni, maka ya bawalah oleh malaikat rahmah. Jadi sing dimenangno lamun jarak EDE luwih dekat dengan lingkungan kebaikan, maka iki sebagiannya malaikat rahmah. Dalam arti yo bakal diampuni dosane lan bakal dilebokno ana ning swarga. Tapi sebaliknya, apabila jaraknya ternyata belum sampai pada tempat yang lebih dekat dengan lingkungan baiknya, dalam arti masih lebih dekat dengan lingkungan buruknya, berarti yo bagiannya malaikat azab. Namun apa yang terjadi? Bagaimana hasilnya? Ternyata dia itu ada di tengah-tengah. Mung kecek sidik itu sebagian anggota lebih condong ke tempat atau lingkungan baiknya. Jadi nasib preman mau sing sakjane sing meh wae kena siksane malaikat, berhubung dia mau tobat dan mau berusaha membuktikan akan niat baiknya
untuk menghadap tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ditulungi pangeran. Sehingga jarak kematiannya lebih dekat pada tempat yang dituju, sehingga arwahnya dibawalah oleh malaikat rahmah, dan malaikat rahmah sehingga mestine tidak dimasukkan lagi di tempat lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki sekilas cerita tentang seorang preman yang mau bertobat kepada Allah atas kesalahan yang begitu besar. Terus apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis panjang ini, dari cerita ini? Banyak, ya. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Apa diantaranya? Satu. Sebesar apapun kesalahan atau dosa yang kita lakukan, ya, jangan pernah kita merasa putus asa atas rahmatnya Allah sehingga tidak lagi mau berupaya merubah dirinya. Wis kadung elek, ya wis purah ngene wae apaanane. Pasrah atas keburukan yang pernah dia lakukan. Jangan seperti itu. Ya, wong Gusti Allah dhewe pernah mesenin ning hambane wala tayasu mirrahillah, janganlah putus asa. Janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena putus asa itu dosane jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Apa meneh putus asa wis ora sanggup ngadepi kehidupan, terus ya mengambil langkah bunuh diri, wah tambah berat lagi itu siksanya. Ya. Putus asa, tak sanggup ngadepi kehidupan, ra'anu husnudhaimi pangeran, terus langkah yang diambil malah justru dia bunuh diri. Padahal nais bunuh diri apa terus lebar urusan, ora tambah gede urusannya, urusan pangeran ya tambah lebih besar. Gusti Kanjeng Nabi pernah menyampaikan, ya, ini salah satu bentuk ancaman bagi orang yang putus asa terus mengambil langkah bunuh diri sebagai solusinya. Maka apa ancamannya yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Maka dia yadkhulun nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan mukhalladan fiha abadan. Wah, ini ngeri. Finnar, ki ancaman Kanjeng Nabi, finnar khalidan mukhalladan fiha abada. Ya. Gak hanya finnar sementara, tapi khalidan langgeng ana jerone neraka, dikuwati maneh khalidan mukhalladan fiha abada. Ada 3 lafaz artinya podo langgenge. Dalam arti yo ning jroning neraka sak lawase. Ku saking ngerine ancaman, ya, atau siksa yang akan diberikan kepada orang yang putus asa atas rahmatnya Allah, terus kemudian mengambil langkah bunuh diri sebagai solusinya. Makanya ampun ngantos kados mekaten, ya. Ampun ngantos kados mekaten. Intinya sebesar apapun kesalahan yang kita punya, wong sak gedene kesalahan awake dhewe ora sampai mateni wong kok. Sak gedene kesalahan awake dhewe ora sampai mateni wong kok. Lah wong niki mawon sing pun mateni 99 wae, tak trimo 99 tambah siji wae di sepuro ning pangeran. Ora ana api-api pada mung bondo tobat iku tok. Tobat terus bukti akan niat baiknya untuk bertobat iku jadi sepuro ning Gusti Allah. Apa maneh kesalahan yang enggak begitu seberapa kita lakukan. Ya, tentunya nggih insyaallah pasti. Ya, Gusti Allah zat kang moho nrimo tobat hambane. Niku pelajaran pertama yang dapat kita ambil. Pelajaran yang kedua apa?
Jangan kita bertanya tentang suatu hal pada seseorang yang bukan ahlinya. Iki takon kaitane dengan kesalahan sing dilakoni, takon ning seorang pendeta. Yo kurang tepat. Ya, yo ora tepat. Makanya pelajaran yang dapat kita ambil niku wau, ya. Jangan sampai kita bertanya tentang suatu hal pada orang yang bukan ahlinya. Makanya Kanjeng Nabi pernah mewanti-wanti idza wusidal amru li ghairi ahli. Mewanti-wanti pada umatnya. Ketika suatu perkara itu diserahkan atau pada seorang yang bukan ahlinya, ya fantadiris sa'ah. Maka tunggulah akan kehancuran. Sama, tanya pada seorang yang bukan ahlinya, ya sama, tunggulah waktunya tersesat kalian. Kan ngoten, makanya nggih kedah hati-hati. Takon perihal kesehatan, ya dokter mestinya sing luwih ngerti. Takon perihal kehilangan, ya polisi tentunya sing iso ngupayake. Kan ngoten, pase ngoten. Takon babagan keilmuan, ya kepada orang yang berilmu. Wong ilmu pun masih diperinci. Ilmu apa? Matematika, ya takon ning ahli matematika. Perihal keilmuan saja masih diperinci. Ilmu babagan opo. Nah, cara ning perkuliahan itu wis ana jurusane dhewe-dhewe ora sembarangan. Ora sembarangan. Babagan ilmu agama ning PAI berarti kan ono sih cara ilmu akademis gitu. Kalau enggak, ya alamat tunggu akan waktunya kesesatan. Nak rak ngono ya aja salahke, lamun solusi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Aja salahke, takok kelangan sambat ning dukun. Lah kok dukune pokoke melu survei lokasi. Pokoke melu goleki. Yo onone malah dihapusi wis kelangan, dihapusi sisan. Kon apa? Kon biasanya kon ngei mahar ya. Digrogoti wis kelangan digrogoti pisan duite. Ora tambah keclungup malahan. Ya intinya kalau mau bertanya tentang suatu hal ya tanya pada orang yang ahli di bidangnya. Niku pelajaran yang dapat kita ambil berikutnya. Terus apalagi pelajaran yang dapat kita ambil? Kalau kita bukan ahli pada suatu hal, ya jangan ikut campur pada urusan tersebut. Ini kan ono rohib yang tidak ahlinya di bidang pertaubatan, kok melu-melu jawabi. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Malah menjadikan petaka bagi dirinya sendiri. Oh nak rak ngerti ya tinggal ngomong rak ngerti. Wah rak ngerti nak babagan iku aku. Sehingga enggak terjadi hal yang tidak diinginkan pada dirinya. Lah dhek sok ngerti yo. Pokok jawab yo. Sehingga dengan jawabannya itu tadi membuat preman itu jengkel sehingga dibunuhlah rohib itu tadi atau seorang pendeta tadi. Narak ngerti meneng wae. Biar enggak sesat dan menyesatkan.